Masa-masa sulit dimaksudkan Tuhan supaya menghasilkan kemurnian di dalam diri orang percaya. Kiranya kita didapati laksana emas murni di hadapan Allah. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Yesaya 28 ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Kami rindu ya Tuhan menjadi laksana emas murni di dalam proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kemurnian menjadi bagian kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca Yesaya 28 ayat 28 untuk kita semua. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Saudara-saudara, dalam perjalanan umat Allah, hukuman tidak dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya. Kita tidak boleh lupa bahwa hukuman bukanlah tujuan Allah. Hukuman adalah alat, cara di mana Allah mau mencapai sesuatu di dalam kehidupan umat Allah. Apa yang dimaksud dengan tujuan Allah melalui hukuman yang Dia izinkan terjadi adalah hadirnya kemurnian di dalam kehidupan umat Allah. Perjalanan Israel dan Yehuda adalah perjalanan yang menunjukkan betapa Allah itu panjang sabar, namun menunjukkan sekaligus betapa bobroknya Israel dan Yehuda di hadapan Allah yang mengasihi mereka. Tegar tengkuknya mereka membawa mereka pada hukuman Allah. Allah merindukan supaya umat Allah tidak tetap tinggal dalam keadaan seperti ini, disebut tegar tengkuk, umat yang keras hati, dan seterusnya. Allah merindukan ada perubahan, ada kemurnian. Di dalam perjalanan orang Israel yang digambarkan oleh Nabi Yesaya di dalam proses benih untuk bertumbuh dan berbuah, kita melihat ada proses lanjutan yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-28. Dan proses itu disebut proses pengirikan. Dalam proses pengirikan, yakni saat alat pengirikan itu berputar dengan tarikan lembu atau keledai atau kuda, proses pengirikan itu dimaksudkan supaya gandum akan terpisah dari sekam dan dari rumput. Saat alat itu terus berputar mengirik biji-biji gandum, saat gandum telah dihasilkan, maka alat pengirikan itu akan berhenti. Dia tidak akan terus berputar. Prosesnya sudah menghasilkan. Gandum telah ada terpisah dari sekam dan dari rumput. Hal ini menunjukkan kepada kita saat Allah mengizinkan penghakiman dan penghukuman Allah terjadi di dalam kehidupan umat Allah, Dia memaksudkan untuk satu tujuan, dan bila tujuan itu telah tercapai, penghakiman dan penghukuman itu akan berhenti, tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Nabi Yesaya bertanya, apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak, kata Nabi Yesaya. Allah mengizinkan masa-masa sulit di dalam kehidupan umatnya bukan karena Allah menginginkan umatnya terus terjebak di dalam kesulitan itu. Allah bekerja dengan rencananya, dengan hikmat dan kebijaksanaannya, termasuk mengizinkan gempuran, pengepungan, serangan dari bangsa Asyur kepada kerajaan Israel Selatan yakni Yehuda, supaya ada sesuatu yang nyata di dalam kehidupan umat Allah, yaitu kembalinya mereka kepada kemurnian yang dikehendaki oleh Tuhan. Penyembahan berhala, ketidakadilan,
harus disingkirkan, dan Allah memaksudkan itu melalui masa-masa sulit. Ayub 23 ayat 10 adalah salah satu ayat terkenal yang bisa dihubungkan dengan bagian ini. Ayub berkata, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Bukan sekadar emas, tetapi emas yang murni timbul dari proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan umat Allah. Allah menginginkan kita umatnya menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurnian. Dan Allah akan bekerja untuk kita di hari ini dan untuk seterusnya. Biarlah hari yang akan kita jalani, kita semakin menyadari bahwa masa-masa sulit tidak akan berakhir tetap pada masa-masa yang sulit, tetapi dimaksudkan Allah supaya kita murni di hadapan Tuhan. Di dalam menyambut pembentukannya, biarlah hati kita rela dan tabah sambil meyakini Tuhan beserta dengan kita di dalam proses yang kita jalani supaya makin murni. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Biarlah kami semakin murni di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam masa-masa kehidupan yang kami jalani silih berganti. Terlebih ketika masa sulit datang, tolong kami berpegang teguh kepadamu, supaya masa-masa itu menjadi sarana Tuhan membawa kami semakin murni sebagai umat-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan lihat diriku bersimbah penuh debu, dilumuri dosa hingga hatiku tak berdaya. Kini aku bersimpu, mohon tempat berteduh. Hatiku yang rapuh, aku malu datang padamu. Raihlah jemariku, jangan biarkan ku jadi beku. Hangatkanlah hatiku, agar sembuh lukaku. Tuhan tolonglah aku, sentuhlah